Nanti dikirim lewat email. WA saja. Oh, iya Pak, nanti dikirim lewat WA. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Muhtar atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar akuntansi pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Afifah Tripuji Lestari, NIM K77 2002, yang kedua ada Amanda Bella Paramita, NIM K77 2006, yang ketiga ada Danise Yunaini Venida dengan NIM K77219, dan terakhir saya sendiri yaitu Himatul Ulia Dinova dengan NIM K7720040. Next. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 5 subbab. Yang pertama mengenai kerangka konseptual, yang kedua mengenai tujuan, yang ketiga mengenai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, yang selanjutnya mengenai penerapan basis aktual di Indonesia, dan yang terakhir mengenai perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi komersial. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan baik, Pak? Oke, saya lanjut. Untuk materi yang pertama mengenai kerangka konseptual. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP merupakan sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah aturan dasar yang digunakan dalam penyusunan dan pengembangan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan, baik pemerintah pusat. Halo Pak, suara saya apakah tidak masuk? Halo teman-teman, suara saya masuk nggak ya? Masuk. Masuk, Him. Masuk, Him. Oke, saya lanjutkan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, menurut Madiasmo tahun 2002, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi. Di antaranya yaitu yang pertama, standar yang ditetapkan berisi pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Suaranya tidak terdengar. Aduh. Lihat audio itu enggak nyala, enggak lagi. Tadi sudah bagus. Halo Pak Muhtar, suara saya sudah terdengar belum ya Pak? Halo? No. Sudah. Videonya saya matikan. Oh. Halo Mbak. Halo. Halo Pak, apakah suara saya sudah terdengar Pak? Ya, sudah. Halo. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Oke.
Saya ulangi ya teman-teman, menurut Madiasmo tahun 2002 dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan akuntansi, yaitu yang pertama, standar yang ditetapkan berisi pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar harus memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor dalam melakukan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan dan berkaitan dengan berbagai variabel yang dapat dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Nah, terdapat kerangka konseptual dan 13 PSAP untuk SAP berbasis aktual ini, yaitu yang pertama PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, yang kedua PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 03 laporan arus kas, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 akuntansi persediaan, PSAP 06 akuntansi investasi. Next. PSAP 07 akuntansi aset tetap, PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 09 akuntansi kewajiban, PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan, PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi, PSAP 12 laporan operasional, PSAP 13 penyajian laporan keuangan badan layanan umum atau BLU. Next. Yang selanjutnya mengenai tujuan dari standar akuntansi pemerintahan. Nah, secara umum sendiri, tujuan standar akuntansi pemerintah yaitu menyajikan informasi keuangan guna pengambilan keputusan mengenai fenomena ekonomi yang mendasar serta menyediakan informasi terkait pengalokasian sumber daya. Untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afifah. Baik, untuk adalah prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, sudah dijelaskan dalam lampiran 2.01 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 terkait prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan digunakan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi. Berikut adalah prinsip yang digunakan dalam terkait akuntansi sektor publik ini. Yang pertama adalah basis akuntansi. Nah, basis akuntansi yang digunakan laporan keuangan pemerintahan adalah basis kas, pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Kemudian yang kedua adalah prinsip nilai historis atau historical cost. Nah, aset dicatat sebagai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebagai jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, nilai historis ini lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip realisasi atau realization. Bagi pemerintah, pendapat yang tersedia yang telah diotoritaskan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya pendapatan atau matching cost against revenue principle dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial. Kemudian yang keempat adalah prinsip substansi mengguli bentuk formal atau substance over form, yaitu informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajib transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Kemudian yang kelima adalah prinsip periodisitas atau periodicity. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Kemudian yang keenam adalah prinsip konsistensi atau konsistensi. Dalam prinsip konsistensi ini, lakukan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan atau prinsip konsistensi internal. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dalam satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Kemudian yang ketujuh adalah prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure, yaitu laporan keuangan menyajikan lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the face, laporan keuangan, atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip penyajian wajar atau fair presentation. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan akrus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian ini diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dan penyusunan laporan keuangan. Next. Oke, tadi itu sudah dijelaskan. Oke, Untuk terima kasih Afifah. Untuk selanjutnya ada penerapan standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju accrual atau cash toward accrual. Basis kas merupakan basis yang paling awal digunakan oleh satuan kerja pemerintah dan masih banyak masyarakat menggunakan basis kas yang dalam penyusunan anggaran dan realisasi anggaran. Basis ini masih digunakan pada tingkat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebagian besar unit pemerintah masih menggunakan sistem tunai ini karena dianggap masih relevan dan lebih mudah untuk diterapkan. Untuk menjembatani kesenjangan sebagian besar unit pemerintah masih menggunakan sistem tunai ini karena dianggap masih relevan dan lebih mudah untuk diterapkan. Untuk menjembatani kesenjangan antara basis kas dan basis accrual, akuntansi pemerintah mengeluarkan standar akuntansi pemerintahan nomor 24 tahun 2005 yang menerapkan basis kas menuju accrual, cash toward accrual, dan dibentuknya PP nomor 24 tahun 2005 ini dilatar belakangi oleh masyarakat, tepatnya di pelosok, kurang mampu mengimplementasikan basis accrual yang berlaku, karena diharapkan full accrual basis dapat diterapkan secara bertahap dalam waktu 5 tahun sejak diterapkannya PP ini. Nah, sifat PP nomor 24 tahun 2005 ditindaklanjuti dan digantikan dengan penerbitan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. PP nomor 71 tahun 2010 ini disebutkannya bahwa basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Ciri utama dari basis kas ini adalah pendapatan baru akan diakui pada saat kas diterima dan bukan pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul. Begitu pula dengan pengakuan beban, seperti belanja juga baru akan diakui kalau belanja tersebut telah dibayarkan dan bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul. Nah, dalam pasal 10 PP nomor 71 1 PP nomor 71 tahun 2010, SAP berbasis kas menuju accrual adalah SAP yang mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan basis kas serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis accrual. Dengan diterapkannya
strategi kas basis untuk akrual basis, maka melalui strategi tersebut penerapan akrual basis secara penuh tidak akan terlalu memberatkan karena untuk sebelumnya merupakan sistem akrual yang harus ada sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, munculnya sistem kas berbasis akrual diharapkan dapat menjadi cikal bakal sistem akrual penuh akuntansi pemerintahan di Indonesia. Nah, dikarenakan PP nomor 24 tahun 25 digantikan oleh PP 71 tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan penerapan SAP tersebut, pemerintah pusat telah membangun sistem akuntansi berbasis komputer untuk menyelenggarakan akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan di seluruh kementerian atau lembaga bendahara umum negara, laporan keuangan pemerintah pusat. Dalam penerapan SAP berbasis kas menuju akrual, walaupun menghadapi banyak hambatan, sudah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, yang awalnya UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sampai diterbitkannya PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Next. Nah, yang kedua ada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Basis yang sering digunakan di perusahaan besar maupun kecil go publik maupun belum go publik, yaitu basis akrual. Dikarenakan basis ini mampu memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja perusahaan sehingga pengambilan kebijakan bisa dengan mudah dan relevan. Menurut Semintanjuk, akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Tanpa pemerintahan, waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan recording sesuai dengan saat terjadinya arus sumber dananya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Keunggulan dari basis akrual membuat pemerintah menggunakan basis ini dalam akuntansi pemerintahan dengan harapan mampu memperbaiki kinerja pemerintah baik dalam hal penyusunan anggaran maupun realisasi anggaran. Oleh karena itu, diterbitkannya peraturan pemerintah mulai dari UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sampai peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan dalam salah satu peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan telah dijelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Nah, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas next. Next. Ini sudah Mbak Iyu. Nah, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan dengan SAP berbasis kas menuju akrual yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada SAP berbasis akrual, laporan keuangan yang harus dibuat yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda Bella. Baik, terima kasih Danis. Selanjutnya yaitu perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi komersial. Nah, yang pertama itu standar pada akuntansi pemerintahan
itu standar akuntansi pemerintahan atau SAP, rancangan komite standar akuntansi pemerintahan atau KSAP. Sedangkan akuntansi komersial itu standar akuntansi keuangan SAK yang dirancang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, yang kedua, pada akuntansi pemerintahan itu digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa untuk rakyat. Sedangkan akuntansi komersial itu digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik atau pemegang saham. Nah, pada akuntansi pemerintahan itu menggunakan basis akrual, sedangkan akuntansi komersial itu menggunakan basis kas menuju akrual. Nah, dalam akuntansi pemerintahan itu dalam SAP tidak adanya laporan rugi laba dalam pemerintahan dikenal dengan laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Nah, laporan ini itu mengukur keberhasilan operasi entitas selama periode tertentu. Keberhasilan digambarkan dari kemampuan entitas dalam menciptakan surplus. Surplus terjadi bila total pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, dan defisit bila total pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Informasi dari laporan surplus atau defisit sangat penting bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan mengenai profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Nah, sedangkan pada akuntansi komersial, itu SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik atau pemegang saham. Namun, kita dapat melihat sejauh mana kedua standar tersebut memenuhi pertanggungjawabnya masing-masing penggunanya. Next. Nah, untuk perbedaan selanjutnya dari pengertian sendiri, dari akuntansi pemerintahan itu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan akuntansi komersial itu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Nah, untuk tujuannya, dari akuntansi pemerintahan sendiri itu sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar, serta para pengguna laporan keuangan. Sedangkan tujuan dari akuntansi komersial itu sebagai acuan bagi pertama komite penyusun standar akuntansi keuangan, terus dalam pelaksanaan tugasnya penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, serta bertujuan untuk para pemakai laporan keuangan, yaitu dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Next. Next. Mas Dito boleh di next. Pasaran. Yang ruang lingkup tadi, Mas. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Nah, pada akuntansi pemerintahan, untuk kerangka konseptualnya, ini membahas mengenai tujuan kerangka konseptual, lingkungan akuntansi pemerintahan, kebutuhan informasi para pengguna, entitas akuntansi dan entitas pelaporan, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum. Asumsi dasar karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi, dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya. Kerangka konseptual berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah, pusat, dan daerah. Nah, untuk ruang lingkup akuntansi komersial, itu dari ruang lingkup kerangka konseptual ini membahas mengenai tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, dan konsep modal serta pemeliharaan modal. Selanjutnya, kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum.
Nah, laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah. Beberapa di antara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak pemakai sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan, dan karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Nah, untuk perbedaannya selanjutnya yaitu penggunaan laporan keuangan. Pada akuntansi pemerintahan, untuk penggunaan laporan keuangan digunakan oleh masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pemeriksa, lembaga pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Nah, untuk pengguna laporan keuangan pada akuntansi komersial itu digunakan oleh investor, karyawan, pemberi pinjaman, masuk dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Next. Next. Bisa tolong di next, Mas Dito. Oke, untuk selanjutnya yaitu perbedaan pada tujuan laporan keuangan. Nah, pada akuntansi pemerintahan itu, untuk tujuan laporan keuangannya yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Nah, pada akuntansi komersial, tujuan laporan keuangannya yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu pada komponen laporan keuangan. Nah, pada akuntansi pemerintahan, komponen laporan keuangannya itu terdapat neraca laporan arus kas atau hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yaitu bendahara umum negara atau daerah. Terus realisasi APBN atau APBD, catatan atas laporan keuangan, serta ada laporan tambahan serta laporan perubahan ekuitas. Nah, komponen laporan keuangan pada akuntansi komersial itu ada neraca laporan, ada neraca, terus laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, next. Nah, yang terakhir itu perbedaan pada asumsi dasar. Nah, pada akuntansi pemerintahan, untuk asumsi dasarnya yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement, dan asumsi dasar pada akuntansi komersial itu ada dasar aktual dan kelangsungan usaha. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Hima.